Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Ushulul Iman atau Arkanul Iman dari Syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Dan berkaitan dan termasuk dengan iman dengan hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Dan diantaranya adalah adanya alam kubur, adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Dan dalil tentang adanya alam kubur, siksa kubur dan nikmat kubur, dalilnya kita jumpai dari Zahirul Quran wa Sharihus Sunnah. Kita jumpai dalilnya dari sejumlah ayat Al-Quran dan sejumlah hadis-hadis Nabi SAW yang demikian tegas menunjukkan hal tersebut. Di antaranya kemarin telah kita bahas adalah surat Al-An'am ayat yang ke-93. Kemudian dalil yang lain tentang adanya siksa kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi ali Fir'aun, tentang orang-orang yang para pengikut Fir'aun. Allah katakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Bahasanya neraka itu ditunjukkan untuk digunakan menyiksa mereka setiap pagi dan sore, artinya sepanjang waktu. Wa yauma taqumus saah, dan pada saat kiamat terjadi Allah firmankan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah para pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang sangat-sangat keras. Maka kita lihat, maka ada neraka yang ditunjukkan kemudian digunakan untuk menyiksa mereka, dan ini sebelum kiamat terjadi. Jika demikian, maka itu adalah kejadian di alam kubur. Oleh karena itu maka neraka itu ditunjukkan kepada mereka pagi dan sore, maka ini adalah kejadian qabla qiyamis saah, sebelum kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi baru Allah katakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya ke dalam neraka yang merupakan siksaan yang sangat-sangat keras. Akan tapi satu hal yang wajib untuk kita sadari, bahasanya nikmat dan siksa di alam kubur ini adalah amrun ghaibiyun, adalah satu hal yang bersifat gaib, yang tidak bisa kita longok. Ketika tidak bisa kemudian kita bongkar kuburan, kemudian kita lihat ada orang yang sedang makan enak, atau kita bongkar kuburan kemudian ada orang yang sedang disiksa. Li'anna law tala'na alaihi, karena seandainya kita bisa melihat siksa kubur, seandainya bisa kita manusia itu mengetahui siksa kubur, tentu tidak akan ada berani orang yang memakamkan jenazah. Karena seorang tidaklah mungkin dia menginginkan untuk kemudian menyerahkan anggota keluarganya yang meninggal dunia untuk mendapatkan siksaan yang bisa dia dengar, yang dia pun kemudian merasa ketakutan karenanya. Karena orang kafir dan orang munafik, jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka mereka akan, atau orang tersebut akan dipukul, kata Nabi SAW, akan dipukul dengan menggunakan mirzabah. Mirzabah adalah satu potongan besi yang semisal palu, yang kemudian mayit ini atau orang yang meninggal dunia tersebut akan berteriak dengan teriakan yang keras. Dan kata Nabi SAW, teriakan orang yang dipukul oleh malaikat karena tidak bisa menjawab dengan benar jawaban malaikat Munkar dan Nakir, itu akan didengar oleh seluruh makhluk, akan didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Maka hewan-hewan mendengarnya. Dan kata Nabi SAW, walau sami'ahal insanu lasa'iqa, seandainya manusia itu mendengar suaranya, suara orang yang melolong kesakitan karena dipukul malaikat disebabkan tidak lulus
ujian kubur, padahal soalnya sudah bocor dan jawabannya juga sudah bocor. Maka seandainya manusia mendengarnya la sa'iqa, niscaya manusia akan pingsan karenanya. Dan Nabi SAW mengatakan, laula an tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum adzabal qabri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW menyatakan, seandainya karena kalian punya kegiatan memakamkan jenazah, niscaya aku akan berdoa minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan suara siksaan kubur kepada kalian. Kata Nabi SAW, seandainya orang itu mendengar, maka dia tidak akan berani memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Nanti jangan-jangan disiksa kasihan, ya sudah, akhirnya disimpan saja dalam rumah. Padahal seharusnya dimakamkan. Maka supaya orang masih tetap kemudian beraktivitas seperti biasa, ya, memakamkan jenazah yang perlu dimakamkan, maka itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan siksa kubur kepada manusia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan diberi judul bab oleh An-Nawawi. Di antara judul babnya beliau katakan wa itsbati adzabal qabri. Ya, di sini dalil di antara dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur. Akan tapi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui adanya siksa kubur dengan indera kita. Namun kita imani secara mengimaninya sebagai satu hal yang gaib, meskipun kita tidak menangkapnya dengan indera, dengan mendengarnya atau dengan melihatnya. Demikian juga di antara manfaat hikmah kenapa siksa kubur tidak diperdengarkan dan tidak diperlihatkan. Dan seandainya siksa kubur itu bisa kita lihat dengan mata, bisa kita saksikan, atau minimal bisa kita indera, misalnya dengan kita dengar suaranya dengan telinga, lakana fi fadhihah, maka ini tentu akan mempermalukan. Ini akan mempermalukan. Maka akan terbongkarlah aib orang, akan terbongkarlah, akan ketahuanlah maksiat seseorang. Maka ketika kita melewati kubur seseorang, kemudian kita mendengar dia sedang disiksa dan teriak-teriak karena disiksa, maka berarti terbongkar sudah aibnya, kejelekannya, dan maksiatnya. Maka hikmah yang pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan siksa kubur pada manusia tadi adalah karena supaya manusia itu rela jenazahnya atau jenazah anggota keluarganya dimakamkan, sehingga tidak kemudian disimpan di dalam rumah. Kemudian yang kedua adalah hikmahnya adalah kalau diperdengarkan, ini tentu ketahuan yang ahli maksiat, yang punya maksiat atau yang gemar bermaksiat, meskipun maksiatnya itu tidak ada tetangganya yang tahu, tidak ada keluarganya yang tahu. Kalau kemudian semua yang punya masalah itu kemudian akan mendapatkan siksaan, maka ini tentu kasihan, membongkar aibnya. Kemudian yang ketiga, seandainya siksa kubur itu bisa dilihat dengan mata dan bisa dirasa dengan indera, niscaya hal ini akan membuat galau keluarganya, wadawihi, dan orang-orang dekatnya. Mereka tidak akan bisa tidur di malam hari ketika mereka mendengar keluarganya itu teriak-teriak di malam dan siang hari karena disiksa di alam kubur. Oleh karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan siksa kubur itu satu hal yang gaib sehingga tidak diketahui. Oleh karena itu maka berkaitan dengan adanya siksa kubur ini tidak bisa disanggah dengan ucapan dengan orang yang mengatakan kami telah gali kubur 2 hari setelah dimakamkan, kami tidak jumpai ada bekas siksaan apapun, padahal ini tukang mendem, padahal ini tukang mabuk dan seterusnya. Maka jika ada orang yang mengatakan dengan perkataan semacam ini, jawabannya gampang, siksa kubur itu gaib, mas, siksa kubur itu gaib.
maka dibongkar kemudian kayaknya nyaman-nyaman saja, anteng-anteng saja, itu bukan berarti jaminan di alam kuburnya dia anteng dan nyaman dan bahagia atau bahkan sejahtera di sana. Karena jawabannya kita katakan siksa kubur ada satu hal yang gaib, meskipun boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hal yang gaib ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka boleh jadi kemudian dia pun mengetahui orang ini tersiksa. Itu jawaban kita berkaitan dengan kasus sebagian, namun bukan semua. Dijumpai ada orang yang menggali kubur, kemudian dijumpai bahasanya kondisi badan mayit itu lebam dan semacam itu. Maka ini tidak kita ingkari seandainya itu adalah memang kisah nyata dan bukan mengada-ada. Kita tidak ingkari dan kita katakan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi menampakkan sebagian hal yang gaib kepada sebagian hamba-hambanya untuk jadi pelajaran bagi yang lain, untuk orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW satu hari melewati dua kubur di kota Madinah, dan Nabi SAW Allah perlihatkan kepadanya dan Allah beritahu bahasanya keduanya sedang disiksa di alam kuburnya. Dan keduanya bukanlah disiksa karena sesuatu hal yang besar dalam pandangan keduanya, atau tidaklah keduanya disiksa karena satu hal yang sulit untuk ditinggalkan. Maka orang yang pertama adalah orang yang la yastanzihu minal bauli. Ketika kencing dia tidak bersih dari percikan. Ketika kencing dia sembarangan, seenaknya, sehingga ada percikan air kencing yang mengenai kainnya atau mengenai pakaiannya atau mengenai badannya. Dan ini adalah sebab dia disiksa di alam kubur. Maka hal ini menunjukkan bahasanya tidak bisa kencing dengan baik sehingga ada percikan yang mengenai kain atau mengenai badan. Maka ini satu hal yang nilainya dosa besar, karena mendapatkan ancaman. Karena terancam dengan siksa kubur setelah dia meninggal dunia. Wa amal akhar, adapun kubur orang yang kedua, fakana yamsi bil namimah, maka dia disiksa di alam kuburnya karena menyebar luaskan namimah, atau adu domba. Dan namimah atau yang lebih tepat sebenarnya namimah itu adalah melaporkan omongan orang. Maka ketika saya duduk bersama A ini kemudian ngomongkan tentang B di komentar begini-begini, dan saya ingat baik-baik apa omongan A tentang B, kemudian saya laporkan kepada B dengan tujuan supaya retak hubungan baik di antara keduanya. Ini namanya namimah. Oleh karena itu maka yang namanya dosa namimah, dan dia adalah dosa besar, karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata namam, orang yang melakukan namimah itu Nabi katakan tidak akan masuk surga. Sehingga ini artinya ini adalah satu hal yang statusnya dosa besar. Namimah yang merupakan dosa besar yang pelakunya akan disiksa di alam kubur, itu adalah orang yang melaporkan omongan orang lain kepada seseorang, tentang seseorang kepada orang tersebut. Dan ini adalah namimah, dan murni namimah manakala jujur dan apa adanya. Saya cuma apa adanya saya cerita, demikian yang saya dengar komentar A tentang B dan saya laporkan kepada B. Ini jujur, tidak nambahi, saya tidak nambahi dan tidak kurangi. Ini namimah. Yang Nabi sampaikan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang Nabi sampaikan ancamannya adalah siksa di alam kubur. Gimana kalau kemudian ditambahi plus bumbu, si A ngomong gini-gini tentang kamu wahai Pak B, dia itu komentar gini. Pada itu ngalah, maka ini namimah plus. Ini namimah plus. Kalau tadi namimah tulen,
Kalau namimah tulen itu syaratnya jujur. Apa komentar A tentang B, laporkan pada B. Ini namimah yang tulen. Tapi ada namimah yang plus dusta, plus fitnah dalam bahasa kita. Atau bahkan kemudian boleh jadi itu 100% itu plusnya malahan. Karena ngarang semuanya dikarang dari A dari awal sampai akhir dikarang semua. Omongan A tentang Anda wahai B gini dan itu karangan semua. Maka ini cuma plusnya tanpa ada namimahnya. Tentu ini lebih jelek lagi. Kalau yang namimah yang jujur saja dosa besar, Nabi katakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, di alam kuburnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau yang plus bohong? Gimana kalau 100% bohong? Tentu lebih jelek lagi, tentu lebih besar lagi dosanya dan lebih jelek lagi kerusakannya. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada nabinya bahasanya dua orang yang ada dalam kubur dua orang ini di alam kubur dia sedang disiksa. Ya, maka falhasil maka kesimpulannya kita memiliki kewajiban untuk mengimani adanya fitnatul kubri, ujian di alam kubur, pertanyaan yang akan diberikan oleh dua malaikat di alam kubur, dan kisi-kisinya bahkan soalnya bukan hanya kisi-kisinya telah bocor. Kalau kisi-kisinya kan punya mungkin ini ya, namun ini bukan hanya kisi-kisinya yang bocor, soalnya sudah bocor. Pertanyaannya tentang juga cuma 3 saja, tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Namun meskipun bukan hanya kisi-kisinya yang bocor, soalnya sudah bocor, jawabannya juga sudah dibocorkan Nabi, namun ya, tidak semua lulus tes. Tidak semua lulus tes. Maka ini ujian dan tes yang mengerikan. Ada soal yang sudah bocor soalnya dan jawabannya, namun tidak sedikit yang tidak lulus. Wah, ini mengerikan sekali. Ya, dan tes dan ujian di alam kubur itu tidak ada remedi dan tidak ada hairnya. Nah, ini lebih menakutkan lagi. Kalau ada remedi, ada hair, lumayan. Nanti ada perbaikan, terus dianggap lulus. Nah, ini nggak ada kemudian kalau nggak lulus kemudian bisa ambil paket C, nggak bisa. Nggak ada remedi, nggak ada hair, nggak ada pilihan yang lain. Sekali tes gagal. Ini mengerikan. Nah, ini ujian yang menakutkan, lebih menakutkan daripada UN, karena masih ada paket C, ada kalau mau remedi tahun depan juga bisa. Nah, ujian di alam kubur ini lebih menakutkan, nggak ada remedi, nggak ada hair, nggak ada solusi lain paket C dan sebagainya. Sudah bocor soalnya, jawabannya, namun itu belum jaminan kita bisa lulus dari ujian tersebut. Nah, demikian juga kita wajib beriman, di samping mengimani adanya ujian di alam kubur, kita pun sebagai seorang muslim mengimani adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kemudian di antara hal yang termasuk dalam iman dengan hari akhir adalah kita imani segala kejadian yang terjadi pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Yaitu bahasanya ketika trompet telah ditiup, manakala ditiup dengan tiupan yang kedua, maka manusia akan bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Allah, Rabb semesta alam, dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa alas kaki, tanpa sandal, tanpa sepatu, dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat, tanpa ada sehelai benang pun di badannya. Dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Kulub yang hilang itu akan Allah kembalikan saat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Wa buhman, dan keadaan yang keempat, semua manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan di alam kubur dalam keadaan buhman, tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang bawa cek, tidak ada yang bawa duit, tidak ada yang bawa emas. Meskipun pada saat dimakamkan
dia dikalungi emas, dibawain ini dan itu dibangkitkan itu nggak ke bawah, tertinggal di kuburnya. Ya, padahal ditumpuk emas, ditumpukin macam-macam, sebagaimana sebagian orang-orang Cina katanya demikian. Itu ketika bangkit itu tidak dibawa, meskipun ketika dimakamkan dia dibawain itu semua, namun ketika bangkit itu semua akan ditinggalkan. Dan ini adalah keadaan semua manusia tanpa kecuali, termasuk para nabi dan para rasul. Mereka semua pun dibangkitkan dalam keadaan demikian. Pak, sama persis dengan keadaannya ketika pertama kali lahir dan datang ke dunia ini. Ya, maka normalnya orang ketika lahir ke dunia ini maka telanjang, tidak ada yang pakai baju, bahkan pakai dasi, pakai ini, tidak ada. Ketika orang itu terlahir dari rahim ibu ke dunia ini dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan, kami mulai pada awal penciptaan, kami akan kembalikan. Artinya sebagaimana manusia itu tercipta, pertama kali tercipta kemudian lahir dari ibunya dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan, maka seperti itulah keadaannya ketika kami kembalikan dia. Kami bangkitkan dia, maka dalam keadaan sama seperti ketika dia lahir. Maka sebagaimana seorang itu lahir dari perut ibunya, demikian dalam keadaan telanjang dan tidak bersandal dan tidak berkhitan dan tidak bawa apa-apa, maka demikian juga manusia akan keluar dari perut bumi pada hari kiamat dalam kondisi seperti itu. Semuanya akan bangkit untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pandang bulu, baik laki-laki ataupun perempuan, baik ketika mati itu anak kecil ataupun dewasa, baik mati dalam keadaan kafir ataupun beriman, semuanya dalam kondisi yang sama, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan dan tidak membawa apa-apa. Kalau kemudian semuanya pakai dalam keadaan telanjang, lalu toleh-tolehan, ini kemudian laki-laki kemudian lihat perempuan, jawabannya tidak sempat mikirkan untuk noleh sebelahnya. Wala yandur ba'dum ila ba'din. Tidak ada orang yang ketika itu sempat-sempatnya punya waktu untuk jangankan melihat, curi-curi pandang saja tidak ada waktu, karena keadaannya demikian mengerikannya. Dan ketika keadaannya itu demikian mengerikan, maka orang tidak ingat semacam itu. Jangankan kiamat, gempa sajalah. Ketika kemudian terjadi gempa, kemudian orang kemudian pada berlarian, itu sebelahnya telanjang juga tidak dilihat. Lu kok enggak pakai baju, itu enggak akan sempat demikian. Enggak ada waktu untuk mikirkan semacam itu. Itu belum kiamat. Itu cuma gempa biasa saja. Itu sudah tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Pokoknya bagaimana kalau lari ke tempat yang dianggap aman. Kenapa kok orang meskipun dalam keadaan telanjang, ini adalah lawan jenis, ada perempuan-perempuan cantik telanjang, kenapa enggak sempatnya melihat? Di sini jelaskan di anaqad dahahum, karena telah bencana itu telah karena telah mengepung mereka, karena telah meliputi mereka satu perkara yang menyibukkan mereka, menyita pikiran mereka, sehingga tidak ada kesempatan untuk yang satu melihat yang lain. Fal amru a'zam, maka keadaannya demikian mengerikan sehingga tidak sempat seorang itu melihat, sebagian orang melihat pada sebagian yang lain. Maka meskipun boleh jadi ada perempuan di sebelah seorang laki-laki, laki-laki ini tidak akan melihatnya. Demikian juga perempuan ini juga tidak akan melihatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir surat Abasa ayat yang ke-33 dan 37, Allah katakan fa idza ja'atis sakhah, maka jika telah terdengar teriakan, itulah suara trompet. Yang kedua menurut pendapat yang paling kuat, ulama berselisih pendapat, trompet itu bertiup 2 atau 3 kali. Pendapat yang paling kuat 2 kali saja. Pertama kali adalah ditiuplah trompet dan orang itu kaget kemudian mati semua.
Kemudian tiupan yang kedua adalah semua manusia bangkit dari kuburnya masing-masing. Maka itulah sahah, itulah teriakan, itulah suara trompet yang kedua. Dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu seorang itu lari dari kakak dan adiknya. Wa ummihi wa abihi. Orang itu lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Istri dan anaknya. Istri dan anaknya itu dia tidak pikirkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Karena masing-masing orang ketika itu punya urusan yang menyibukkan dirinya. Maka orang tidak ada yang perhatian dengan gimana nasib anakku, gimana nasib istriku, gimana nasib kakakku dan adikku. Tidak ada orang yang mikirkan demikian. Bahkan ketika dia lihat di situ ada kakaknya, dia lari menjauh. Ketika dia lihat di situ, kemudian dia temui di situ ada istrinya, dia lari menjauh. Dia tidak ingin dimintai tolong. Dia tidak ingin istrinya kemudian, mas tolong saya mas. Ayo, maka sebelum ngomong demikian sudah ditinggal kabur. Ketika orang itu lihat bapaknya, maka dia akan lari menjauhi bapaknya. Ketika dia lihat di situ ada ibunya, maka dia akan lari menjauhi ibunya sejauh-jauhnya. Karena dia tidak ingin ada orang yang minta tolong pada dirinya. Karena demikian ngerinya keadaan pada hari itu. Kemudian di antara iman dengan hari akhir yang wajib untuk kita imani adalah kita mengimani bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bumi dan akan memanjangkannya sebagaimana Allah meratakan kulit, sebagaimana kita meratakan kulit di lantai. Artinya bumi ketika itu datar. Karena bumi pada hari ini ketika di dunia bumi itu qurrah adalah berbentuk bola, mustadirah, berbentuk lingkaran. Dan bentuknya tidak teratur, tidak rata. Ada yang di sebelah selatan, ada di sebelah utara. Akan tetapi meskipun demikian dia adalah lingkaran, dia adalah berbentuk bola. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, dalil bahasanya bumi pada saat itu Allah buat datar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyiqaq ayat yang ketiga tepatnya. Atau sebelumnya idza sa'u syaqqat, ingatlah ketika nanti langit akan terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan dia tunduk kepada Tuhannya dan memang selayaknya matahari langit untuk tunduk kepada Tuhannya. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi didatarkan. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya bumi tidaklah didatarkan kecuali setelah kiamat terjadi. Pada saat terjadinya kiamat, pada saat langit terbelah, itulah hari kiamat. Nah, oleh karena itu maka kita simpulkan bahasanya bumi itu akan dihamparkan dan didatarkan sebagaimana kulit yang dalam proses disamak didatarkan. Ya, maka pada hari itu bumi itu tidak ada yang namanya lembah, tidak ada yang namanya pepohonan, tidak ada yang namanya bangunan, tidak ada yang namanya gunung-gunung. Allah biarkan, Allah jadikan bumi itu qa'an saf-safa, la tara fiha iwajan wala amta. Maka dia adalah datar yang betul-betul datar. Tidaklah engkau saksikan, ini kutipan ayat di surat Toha, la tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidaklah menyaksikan bumi ketika itu ada yang cekung, ada yang menonjol. Ketika di dunia maka keadaan bumi ada yang mencekung ke dalam lembah, ada yang menonjol, bukit dan gunung. Maka itu semua tidak ada pada hari itu. Yusarnas, kemudian manusia semua akan dikumpulkan di tempat yang demikian keadaannya dengan gambaran sebagaimana tadi telah disampaikan. Telanjang, tidak bawa apa-apa, ya, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Dan ketika itu langit yang 7 Allah lipat. Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah letakkan di tangan kanannya. Wa tudna asyamsu minal khalqi. Kemudian matahari akan Allah dekatkan dengan manusia. Sehingga cuma jaraknya di atas kepala manusia
itu cuma sekedar 1 mil. Ya, demikian dalam hadis riwayat Muslim, Nabi katakan cuma 1 mil saja. Tapi mil dalam bahasa Arab itu punya 2 kemungkinan makna. Boleh jadi adalah jarak 1 mil yang kurang lebih 1,5 kilo. Kemudian atau mil itu adalah pensil celak. Ya, pensil celak itu juga disebut mil. Ya, dan tidak ada penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mil manakah yang dimaksudkan. Kalau orang Jawa bilang matahari ketika itu 1 jengkal. Ya, mungkin kesimpulan 1 jengkal itu adalah mil dengan makna yang kedua. Yaitu mil itu adalah mil pensil celak, ya, alat untuk ngambil celak untuk kemudian diletakkan di mata. Nah, itu mungkin kurang lebih 1 jengkal. Maka dari situ kemudian sebagian orang membuat kesimpulan matahari saat di hari mahsyar itu cuma sejengkal dari kepala manusia. Namun ini sebenarnya tidak pasti karena Nabi tidak menegaskan mil mana yang dimaksudkan. Apakah mil jarak 1,5 kilo ataukah mil pensil celak? Ada 2 kemungkinan. Apapun kemungkinannya, apapun realitanya, yang jelas itu sangat dekat sekali. Maka itu sangat dekat sekali dengan kepala manusia. Anggap saja mil jarak 1,5 kilo, jarak yang sangat dekat. Atau apalagi kita anggap, kita pakai dengan kemungkinan yang kedua, mil itu pensil celak. Sangat dekat sekali. Padahal matahari saat ini ketika geser dekat 5 cm saja hangus bumi. Gimana lagi dengan manusia? Nah ini cuma paling jauh 1,5 kilo dari kepala manusia. Namun Allah buat manusia kuat untuk merasakannya. Berarti panas itu sangat-sangat panas, betul. Harusnya hancur, kebakar, hangus. Kok enggak hangus? Allah buat tidak hangus. Supaya orang bisa menikmati susahnya. Supaya bisa dinikmati. Kalau nanti hangus kan, dia sudah selesai. Enggak lagi bisa menikmati nikmatnya panas. Nikmatnya dalam tanda kutip panas ketika hari itu. Nah Allah buat manusia kuat dengan panas ketika itu supaya menikmati kesusahan hari itu. Namun satu hal yang wajib kita imani, bahasanya ada manusia-manusia yang terbebas dari sengatan yang demikian panas. Ya tentu ini manusia istimewa. Yang lain pada banjir keringat, yang lain kepanasan tidak karuan, ya dia malah kemudian nyantai-nyantai karena mendapatkan naungan. Dia tidak merasakan panas. Ya, dia kemudian berdiri, semua berdiri ketika itu, non berdiri nyantai. Tidak perlu kemeringat, tidak perlu berkeringat. Padahal yang lain pada berkeringat. Padahal bahkan banjir keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, ada yang keringatnya sampai mulutnya, dan ada yang keringatnya sampai hidungnya. Dan itu semua masing-masing menurut amalnya masing-masing ketika di dunia. Dan itu banjir yang unik adalah banjir di padang mahsyar. Banjir namun boleh jadi kanan dan kiri itu beda. Yang sebelah itu cuma keceh, yang sini kelelep. Yang sebelah itu cuma keceh saja. Keringatnya cuma boleh jadi keringatnya tidak sampai mata kakinya. Yang sebelahnya itu keringatnya itu sampai hidungnya. Dia pengap-pengap karena keringat. Sebelahnya cuma keceh saja. Lain dengan banjir di dunia. Kalau banjir di dunia sama rata semua. Ya, kalau itu satu dengkul, ya, selutut ya selutut semua. Namun kalau banjir di padang mahsyar beda-beda. Apa yang membedakan? Karena amalnya dulu juga di dunia beda-beda. Ada yang rajin ke masjid, ada yang jarang-jarang ke masjid. Ya, ada yang rajin beramal, ada yang jarang-jarang beramal. Maka nasibnya di sana juga berbeda. Dan ada yang lebih baik daripada yang keceh. Ya. Ada yang lebih baik daripada sekedar basah-basah dengan keringat. Tidak beringat sama sekali. Karena tertutup. Karena mendapatkan naungan. Wah, tentu ini satu hal yang luar biasa. Dan ini tentu juga harus amal yang juga istimewa. Nah, siapakah mereka? Nabi sampaikan di antara mereka
ada 7 jenis manusia. Kalau lengkapnya lebih dari 7. Lengkapnya sebagian ulama mengumpulkannya dan itu lebih dari 7. Namun di antara mereka ada 7 jenis manusia yang Nabi SAW sampaikan dalam satu rangkaian hadis. Itu dalam sabdanya, sabda Nabi SAW, sab'atun, ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang akan Allah beri naungan sehingga dia tidak akan berkeringat dan tidak akan kemudian merasakan panas di hari mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluhu, dan di hari itu tidak ada naungan kecuali orang-orang yang Allah beri naungan. Di hari itu tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada bangunan, rata semua. Maka tidak ada orang yang mendapatkan naungan kecuali orang yang Allah beri naungan. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin namun adil ketika dia jadi pemimpin. Ketika dia memimpin, boleh jadi dia seorang camat, boleh jadi seorang bupati, seorang gubernur, seorang kepala negara, dia memimpin dengan adil. Padahal sifat khas orang yang punya kekuasaan itu adalah cenderung zalim. Cenderung zalim. Maka dia kemudian menyelisih kecenderungannya. Cenderung sewenang-wenang, cenderung seenaknya. Karena merasa besar, merasa gagah, merasa hebat, kok kemudian adil. Maka itu satu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Adalah seorang pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kemudian melalui masa mudanya, dari kecil sampai dia melalui masa mudanya, itu adalah cinta masjid, cinta pengajian. Padahal yang lain neko-neko, yang lain sibuk dugem, sibuk pacaran, sibuk ini dan itu. Nah ini kok malah sibuk ngurusi pengajian, sibuk kemudian ngajar TPA, ya, sibuk dengan sibuk ngurusi masjid, jadi takmir masjid. Malah demikian kesibukannya. Yang lain sibuk hura-hura, sibuk foya-foya, sibuk kesana kemari yang tidak ada manfaatnya atau banyak maksiatnya. Dan ini tentu satu hal yang luar biasa, karena kecenderungan anak muda itu cenderung foya-foya, cenderung hura-hura. Dia lawan kecenderungannya, menjadi seorang yang melewati masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini manusia istimewa, pemuda langka. Kemudian yang ketiga Nabi katakan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seorang yang hatinya bergantung di masjid. Hatinya rindu dengan masjid. Ketika dia keluar dari masjid, maka seakan-akan dia keluar dari masjid tanpa hatinya. Hatinya ketinggalan di masjid, tergantung di masjid. Artinya dia adalah seorang yang demikian rindu dengan masjid. Maka suara adzan itu demikian membuat dia rindu. Maka yang dia pikirkan adalah kapan pergi ke masjid lagi. Ketika dia keluar dari masjid. Kemudian Nabi selanjutnya katakan wa rajulani tahabba fillahi, 2 orang yang bersahabat dan berkawan. Dan dia bersahabat dan berkawan itu motivasinya, pamrihnya adalah pamrih taat. Pamrih taat, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia itu kemudian kumpul bareng karena taat dan berpisah juga karena terjadi perbedaan prinsip. Ya, kumpul bareng bukan karena motivasi duniawi, motivasi politik, kemudian duduk bareng, bukan karena itu. Dan itu umumnya persahabatan dan perkawanan di dunia ini adalah dibangun karena kepentingan, karena maslahat. Maka tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Demikian kaidah orang berkawan. Umumnya orang berkawan demikian. Oh, kenapa saya berkawan? Oh, karena saya bisa mendapatkan keuntungan dari dia. Dia ini seorang pejabat, oh dia ini seorang ini, saya bisa manfaatkan dia. Maka saya tetap menjalin hubungan baik dengannya. Nanti kalau ada apa-apa, saya minta tolong dengan dia. Nah, 2 orang ini tidak. 2 manusia ini berkawan bukan karena hal itu. Namun berkawan karena kenapa saya dekat-dekat, kenapa saya rajin ke tempat dia, kemudian kenapa saya berkunjung ke rumahnya, membangun persahabatan dengannya. Karena dia orang baik, karena dia orang yang taat. Kalau saya dekat dengan dia, maka saya akan tambah iman.
melihat dia memotivasi saya untuk semangat, yang lagi iman lagi kemudian kendor, untuk kemudian menjadi tergugah dengan berkawan dengan dia. Namun karena dia bangun persahabatannya karena taat, karena Allah Subhanahu wa taala, dia akhiri persahabatannya juga karena prinsip. Kok temannya berubah? Kok temannya kemudian berubah? Menjadi orang yang tidak lagi menggubris, tidak lagi kemudian perhatian dengan masjid, perhatian lagi dengan taat, perhatian lagi dengan agama. Sekarang perhatiannya cuma duit. Maka ketika dia lihat temannya berubah dan dia merasa tidak bisa mendakwahinya, dekat-dekat itu malah bukannya mempengaruhi namun malah dipengaruhi, maka dia mengambil jalan aman, jaga jarak, tidak lagi sedekat seperti yang dulu. Karena kita bangun persahabatan ini karena ketaatan, karena agama. Ketika agama Anda hilang, maka hilanglah rasa cinta, hilanglah kedekatan, hilanglah persahabatan. Dan menghentikan persahabatan karena alasan semacam ini tentu satu hal yang luar biasa. Biasanya orang itu menghentikan persahabatan karena mutung, minta tolong, tidak ditolong, minta pinjaman duit, tidak dipinjami, akhirnya mutung, akhirnya kecewa, akhirnya tidak mau lagi dekat-dekat. Umumnya demikian. Nah, ini membangun persahabatannya tidak demikian. Kemudian Nabi katakan, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang punya kedudukan sosial yang tinggi, bahkan dia juga adalah wanita yang cantik, diajak berzina namun menolak. Dan alasannya, sebabnya adalah bukan karena apa-apa, bukan karena takut istri, bukan karena takut AIDS, bukan karena ini. Dan dia katakan, ini akhafullah, aku takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya orang yang dekat dan selalu menyertainya. Tangan kiri itu dekat dan selalu menyertai. Maka ketika dia bersedekah, orang yang dekat dengan dia, orang yang selalu kemana-mana bersamanya, itu tidak tahu kalau ternyata dia bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya ketika sendirian. Ketika tidak ada siapa-siapa. Ketika di malam yang sepi, tidak ada siapa-siapa, dia merenungkan dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya, dan dia renungkan betapa besar siksa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia fadat ainahu. Hanya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena dampak buruk dosanya. Dia bukan nangisnya, tidak nangis berjamaah. Nangisnya nangis sendirian. Tidak ada temannya, tidak ada yang nangisnya bukan karena sebelahnya nangis, namun nangisnya karena semata-mata rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah manusia-manusia, 7 manusia yang istimewa yang nanti akan kita jelaskan. Nanti kita akan di pertemuan yang akan datang kita akan baca penjelasan satu persatu dari 7 jenis manusia istimewa di atas. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.